umat manusia ini sebelum terbuka kerajaan jadi manusia ini mudah dipermainkan sama diserang sama karena musuh kita itu juga Dajjal itu juga. Jadi Dajjal itu yang sebenarnya yang menyusup ke dalam tubuh manusia yang merasa kebal, manusia yang merasa dia bisa kebatinan melawan yang mampu baca pikiran. Makanya disuruh masang gaib penghancur otak di otak masing-masing ini. Itu caranya pertama melawan Dajjal. Punya istri dipasang gaib penghancur arwah vital itu untuk bunuh Dajjal. Ya, kalau istri Paris dipelet, ditundukkan, diserang berbagai macam itu pengamannya gaib penghancur alam kita yang namanya Arya. Orang-orang ini kan sibuk semuanya sekarang, sibuk mau jadi dukun, membuka gaib penghancur alam vital ini tadi mau dicabut. Sama seperti orang yang mau ngapain harta amanah. Harta amanah itu dipasang gaib, kalau pagar gaib, kalau siapa yang ganggu, kalau bukan pemiliknya bisa mati, buta dan lumpuh ya dari orang. Karena Pak Rais membikinnya kan disendat-sendat, ditarik ulur, gak dikasih segini. Mana cara orang itu ngobat? Kalau dikasih segini kayak mana cara ngobat? Karena Tuhan kita ini bukan dukun dan kiai. Di mata Allah kita ini bumi sama angin. Kalau yang disebut agama ini tadi, Allah kita itu ibu bumi pupuk angkasa, bukan dukun dan kiai. Makanya Dajjal ini tadi kalau nipu apa yang menyusup ke dalam tubuh manusia yang pura-pura jadi, tergantung yang diyakini. Punya istri yang kita punya istri kita dikunci, preman yang kepo, dukun-dukun cabul dan anak buahnya yang kepo. Kenapa kok seperti ini? Karena dia nggak bisa nyabuli istri kita. Karena dia pasti hancur dan mati. Bisa Dajjal dilarikan ke Palestina. Kita punya istri Hardito yang kepo, kelompok IKN yang kepo. Makanya mereka itu manusia episode ini takut sama dukun. Maksudnya dukun itu orang yang semalam istri Pak Ales janjian sama Allah karena gaibnya masih kecil. Kalau dikeroyok balikan apa-apa kan masih mau mampu diangkat. Separuh ada sama Pak Ales, separuh masih di sana sebagainya. Dia tetap kan malah orang seperti ini nanti tersiksa. Nah, seperti itu. Biarkan kita pergi, gak usah kirim doa. Sebelum terbuka kerajaan langit, kita ngucap, kita bacakan doa, pasti nyangkut.
Jadi mangan mau dibuat-buat orang tanah Jawa yang pura-pura jadi dukun dan kiai ini jangan. Yang dia udah kejebak sama orang itu berarti musuh kita. Itu yang harus kita bunuh. Makanya kita pasang kayak penghancur arus kita rame-rame dari Sabang Barat ke Jawa Timur. Tapi jangan tahu kalian yang buat. Selain Pak Rois, karena dia pengobatan Dajjal setanah Jawa ini harus tahu keberadaan kita, harus tahu keberadaan Pak Rois tinggal di mana, tidur di mana, itu harus tahu. Ini ilmu-ilmu sesat di tanah Jawa selama ini. Makanya istri Pak Arus itu kalau bisa disodomi sama Dajjal, sama laki-laki digilir rame-rame, ditelanjangi rame-rame pun dia diam, mau aja. Sama seperti Pak Arus diundang sama orang kaya itu. Pikir Pak Arus itu paling kalian cuman teleponan, tapi grup. Ada satu wanita yang satu wanita orang Cilacap disuruh telanjang. Preman-premannya ini tadi laki-lakinya ini termasuk Harjito, Mbah Wulung. Nengok perempuan itu telanjang sambil nari. Itu aku bilang Dajjal. Jadi mereka itu takut kalau kita ciptakan kayak begitu. Takut. Karena dia nanti udah nggak bisa memperjualbelikan perempuan lagi. Bangsa dia pasti habis. Kan dibilang sama Pak, tanah Jawa ini tadi nggak bisa kaya, nggak bisa senang karena peliharaan ya Dajjal ada itu. Jadi selalu tarung. Nggak dukunnya, nggak biayanya sama. Akhirnya istrimu, istriku, istriku, istrimu. Nikah di Jawa nggak dikunci kemaluannya, kita tinggal merantau, kita ngasih makan orang, ngasih makan tetangga, istri digajar sama tetangga. Itu udah pasti. Makanya orang nikah 9 dilaporkan polisi, dihujat. Orang berbuat maksiat, perselingkuhan, tempat bordir, nggak apa-apa. Kalau kita ciptakan kayak penghancur alam kita secepatnya rame-rame, cepat kalah.